Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afri Syarifai dengan belakang 148. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pembelian impulsif dalam era live commerce, studi live streaming dan FOMO pada TikTok Shop Kota Malang. Di sini autornya saya sendiri Afri Syarifai dan dua Melinda Vania MM. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming dan FOMO terhadap pembelian impulsif pada pengguna TikTok Shop di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan cara penyebaran kuesioner pada pengguna TikTok Shop di Kota Malang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dan data analisis menggunakan PLSM. Selanjutnya pendahuluan yang pertama, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara konsumen berinteraksi dengan merek dan melakukan pembelian secara daring platform berbasis video seperti TikTok Shop. Ini menjadi salah satu kanal utama dalam praktik social commerce, khususnya bagi generasi muda untuk menemukan, menilai, dan membeli produk secara spontan. Salah satu keunggulan utama TikTok Shop dibandingkan platform lain yaitu pemanfaatan fitur live streaming shopping sebagai sarana utama transaksi. Selain itu, faktor live streaming juga berdampak pada aspek psikologis konsumen berupa FOMO, juga menjadi determinan penting dalam pembelian impulsif di platform digital. FOMO ini seperti kayak takut kehilangan kesempatan barang berharga seperti promosi terbatas, produk yang diminati orang, kayak gitu. Meskipun penelitian telah mengkaji pengaruh live streaming FOMO, ada juga penelitian yang menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa studi menemukan bahwa live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying menurut Aprilianti et al. Namun juga penelitian justru menunjukkan bahwa live streaming itu tidak berpengaruh signifikan menurut Kurniati et al. Ketidakkonsistenan ini juga ditemukan di variabel FOMO yang menunjukkan bahwa FOMO ini berpengaruh positif signifikan terhadap impulsive buying menurut Fitria Raisasari tahun 2025, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa FOMO ini tidak berpengaruh signifikan dalam konteks produk tertentu seperti Blindbox, Sudiono, dan Dewi tahun 2025. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh live streaming dan FOMO terhadap perilaku pembelian impulsif pada pengguna TikTok Shop di Kota Malang. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada live streaming, yang kedua ada FOMO, yang ketiga ada impulsive buying. Model penelitian ini digunakan dalam studi digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan landasan teori tadi, di sini ada 3 variabel. Variabel X-nya live streaming, variabel X2-nya FOMO, variabel Y-nya pembelian impulsif. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa live streaming berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa FOMO itu berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang sama seperti dijelaskan Sugiono dengan populasi seluruh pengguna TikTok Shop di Kota Malang yang pernah melakukan pembelian fitur live streaming. Jenis sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Tekniknya menggunakan kuesioner atau angket yang disebarkan dengan menggunakan skala Likert 1-5. Teknik analisis datanya menggunakan metode PLSM dengan bantuan perangkat lunak statistik. Selanjutnya ada hasilnya. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang merupakan pengguna TikTok Shop di Kota Malang. Berdasarkan
karakteristik jenis kelamin responden didominasi 60 orang, 40 orang laki-laki, dan sisanya perempuan. Selanjutnya ada uji reliability dan validity test. Berdasarkan nilai AVE, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian ini menunjukkan kriteria reliabilitas dan validitas konvergen. Validitas FOMO dan impulsive buying memiliki Cronbach's alpha serta composite reliability yang tinggi, sehingga indikator-indikator lainnya itu konsisten dalam mengukur konstruknya. Variabel live streaming memiliki Cronbach's alpha yang relatif rendah, namun nilai Cronbach's reliability-nya dan AVE-nya itu memenuhi batas minimum, sehingga konstruk ini tetap dinyatakan reliable dan valid. Selanjutnya ada coefficient of determination atau R-square. R-square ini digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen pada model struktural. Hasilnya menunjukkan bahwa R-square sebesar 0,385 dan R-square edges sebesar 0,373 pada pembelian impulsif Y. Pada nilai tersebut termasuk dalam kategori moderat, yang menunjukkan bahwa variabel live streaming dan FOMO ini mampu menjelaskan sekitar 38,5% variasi pembelian impulsif, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang di luar penelitian. Selanjutnya uji F ya. Pengujian F ini dilakukan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing variabel. Hasilnya itu menunjukkan bahwa variabel live streaming memiliki nilai F sebesar 0,106 yang termasuk kategori pengaruh kecil hingga sedang. Sementara variabel FOMO X2 memiliki nilai sebesar 0,334 dikategorikan sebagai pengaruh besar. Temuan ini mengindikasi bahwa FOMO memiliki kontribusi yang lebih dominan menjelaskan varian pembelian impulsif dibandingkan live streaming. Selanjutnya ada Bayes coefficient. Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa variabel live streaming berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif dengan nilai T statistik 2,374 dan p-value sebesar 0,018. Selain variabel FOMO, X2 juga berpengaruh positif signifikan terhadap pembelian impulsif Y dengan nilai T statistik 3,620 dan p-value sebesar 0,00. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima, yang menunjukkan bahwa live streaming dan FOMO ini memiliki peran penting dalam mendorong pembelian impulsif pada pengguna TikTok Shop. Selanjutnya, hasilnya pengaruh live streaming terhadap pembelian impulsif ini menunjukkan positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif sehingga HA1 diterima. Selanjutnya, FOMO terhadap pembelian impulsif HA2 menunjukkan FOMO ini berpengaruh positif dan signifikan pada pembelian impulsif sehingga H2 diterima. Riset limited ya, limit atau kesimpulan. Penelitian ini memberikan beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini, penelitian ini melibatkan responden pengguna TikTok Shop yang berdomisili di Kota Malang, sehingga penelitian ini tidak digeneralisasikan secara luas. Yang kedua, penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Yang ketiga, ada model penelitian ini hanya memfokuskan pada dua variabel independen, yaitu live streaming dan FOMO. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.